untuk tahap 2 ini yang Bapak tanya mengenai efek samping setelah disuntik ya, Pak? Iya, iya. Ya, sebenarnya sih, relatif tuh, Pak, nggak selalu suntikan pertama akan lebih terasa tidak enak. Karena, hal-hal seperti itu banyak faktor tuh yang membuat, Hmm. ada yang terasa apa tidak ya, dan sifatnya sangat individual sekali. Jadi mungkin yang berpengaruh misalnya teknik penyuntikan juga mungkin pengaruh, kondisi Hmm. orang tersebut pada saat disuntik juga berpengaruh, tapi pada umumnya apabila disuntikan pertama itu tidak, keluhan yang yang sifatnya berat, biasanya kurang lebih akan sama efeknya dengan yang pertama, seperti itu. Kemudian untuk pendaftaran yang manual ya, Pak, Ya, orang-orang yang didaftar secara manual, eee, memang sih langsung masuk ke dalam pikir dan kita jadinya nggak punya data. datanya ya, Pak. Ya, betul. Betul. Jadi kan akan sangat mungkin ketika nanti kita ditanya teman-teman Setgen ada berapa kebutuhan vaksin. Paling mudah jawaban yang pertama adalah sesuai dengan yang kita berikan di tahap 1, 1381 misalnya. Yang kedua mungkin hasil dari padanan data yang kemarin, kita akan bisa melihat sebenarnya pasti jumlah kan turun ya Bu, nggak mungkin 1381, karena ada penyintas, ada yang emang dia tidak mungkin diberikan karena sakit, ada juga yang lucu tuh, dia takut jarum suntik itu ada Bu, satu orang itu, dia nggak mau diberikan vaksin karena takut jarum suntik. Kalau saya kebayang pasti angkanya akan turun nih dari 1381. Kemarin pun gambarannya kan kita tidak bisa melihat sisa vaksin ya Bu, harusnya bisa kelihatan nih. Bisa Kemana ya? tapi kelihatan, Pak, sisa vaksin. Jadi Kemarin berapa kami, sisanya Bu? Hmm. yang kami kembalikan di hari terakhir itu 47 vial. Jadi kalau 47 itu untuk, hitungannya dengan yang guru nggak yang 200 itu? ya, jadi udah sisa dari semuanya. Jadi begini, Pak, kalau untuk vaksin itu kan Hmm. kita setiap harinya itu kan, ambil vaksin dan, Ya. sisa vaksin di hari pertama misalnya itu masih kita simpan di kulkas. Kita ada kulkas yang kita jaga suhunya dalam batas yang baik antara 2 sampai 8 derajat. Kemudian di hari berikutnya kita akan, diberikan lagi vaksin sesuai dengan kebutuhan hari itu. Nah, jadi setiap hari seperti itu, setiap sore kita lapor tuh, berapa yang habis, berapa yang terpakai. Kemudian jadi, dari sisa hari sebelumnya ditambah vaksin yang datang di hari tersebut. Nah, hitung Hmm. jumlahnya yang terpakai berapa, sisa berapa itu setiap hari ada ininya, ada apa namanya, hitungannya. Dan kemudian di hari terakhir, di hari Jumat itu, di hari tersebut, vaksin di hari sebelumnya ada 57, kemudian yang datang ada 25 vial, dan yang terpakai 35. Sehingga di hari terakhir itu ada sisa 47 vial yang kita kembalikan ke Senayan. Untuk pasien seperti itu sih, Pak. Ya. Oke, kalau dari sisi sarana prasarana, Bu, ada yang kurang nggak dari tahap 1 itu? Alhamdulillah cukup sih, Pak. Kalau teman-teman makannya dari Mas Andi cukup, Bu? Alhamdulillah cukup. Mungkin Ada bisa ya? ditanya kayak, admin Hmm. yang lain. Cukup, Pak. Ya, nah, ini jangan sampai lupa, kali ini kan teman-teman kerja ya dari pagi sampai sore, jangan sampai nanti makannya telat ataupun snacknya telat. Itu sehari kan dikasih satu sekali snack ya Mas Andi ya? Kalau makan sehari dikasih berapa kali Mas Andi? Kan itu kita cukup, Pak. Cuman yang saya agak kredit di lapangan itu kan saya itu nggak kebaca sih yang jadi panitia resminya itu berapa gitu. Oke, Kemarin sempat kita pesan sekian ternyata kok kemudian, kehabisan. Iya gitu. oh Jadi kurang, oke. terus juga terakhir-terakhir gitu kan kok saya juga enggak yang jadi panitia sebenarnya siapa gitu. Hmm. Berkembang terus dan kalau bisa ini kan kita rencananya hari Senin ya. Kalau bisa dan memungkinkan itu sudah fix gitu Pak. Jadi kan kita bisa memperkirakan konsumsi buat panitia itu seharinya berapa gitu. Tiba-tiba Ya, kemarin itu kok ada yang nggak panitia tiba-tiba jadi panitia kan agak kelabakan juga saya di lapangannya. ya. Kemarin terakhir kan Mbak Ani udah update data surat tugas ya. Ya mungkin nanti kita buat surat tugas baru. Yang kemarin kan emang yang pas-pasan tahap pertama itu banyak
anggota yang baru kita tambahkan di situ untuk bantu pelaksanaan. Contohnya teman-teman yang dari Bagrin kayak Mas Tamel awalnya kan namanya nggak ada, nah, dia kan diminta bantu untuk yang di sarana ya, termasuk teman-teman yang di publikasi. Ya mungkin nanti pas hari Jumat lah Mas Andi ya. Jumat itu kita coba nanti surat tugasnya diupdate untuk yang minggu depan pelaksanaannya. Nanti mungkin setelah ada informasi lebih lanjut dari teman-teman Setjen apa jadi Senin atau Selasa. Tapi yang pasti Mas Andi saya titip jangan sampai nanti teman-teman yang kerja di lapangan itu masih mikir makan. Tidak boleh. Nanti teman-teman rumah tangga harus punya tim sendiri yang memastikan bahwa mereka nggak kerepotan cari makan dan tempat makan. Nah sekarang kita pastikan bahwa teman-teman datangnya pagi nih, acara misalnya jam 8 mulai atau jam 30, itu ada sesi sendiri, mereka udah makan sarapan pagi nih. Sarapan pagi dulu semua yang bertugas itu harus sarapan pagi. Ketika nanti siang, itu udah dijadwalkan bergantian mungkin yang istirahat. Jadi dipastikan bahwa nanti ada teman-teman rumah tangga yang spesifiknya yang ngurusin makan dengan surat tugas segala macam. Kalau Anda Mas Andi ntar di-spare aja ya. Yang surat tugasnya ada 50, pelaksanaan pertama hari pertama seperti apa. Ya, tinggal Mas Andi lihat di lapangan apa ntar di spare ditambahin itu seperti apa. Yang pasti jangan sampai kurang makan. Ya. Nah, kalau boleh nanti Mas Andi ini Mas Andi ngasih snack berapa kali? Ini saya kalau konsumsi itu 2 kali, Pak. Makan pagi sama makan siang. Iya, kan sorenya sudah selesai. Oke, kalau snacknya juga berapa? Snacknya juga sama. Snacknya 2 kali? Iya, snack 2 kali. Sama peserta kan juga dikasih snack juga. Ya, kalau peserta kan yang baru datang ya, pas dia daftar di bawah. Iya, yang baru datang. Snack ya. Oke. Saya nanti mungkin yang snack itu karena dari makan siang ke sore minimal ada 1 snack ya Mas Andi ya. Walaupun kemarin dulunya adalah kita jangan sampai makan minum di ruang tempat kita kerja ya. Dan itu pun bukan apa-apa. Yang pertama ada beresiko buat kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang kita hadapkan di depan itu orang seperti apa. Karena kita nggak ada tahapan untuk yang swab awal segala macam. Itu sebenarnya bukan karena supaya tempatnya kita nggak kotor, menjaga sama-sama keamanan diri kita dengan nggak makan minum di tempat situlah. Kalau makan minum agak mundur atau keluar dulu, kita sama-sama nanti jangan sampai ada hal yang kita inginkan. Sama ini Mas Andi, kalau yang kemarin itu ada kita sewa ini ya printer segala macam dari Mas Andi atau dari Mani? Iya, dari saya, Pak. Andi ya. Nah, ini juga ada kendala juga buat penyewaan laptop. Akhirnya kan di hari keberapa itu kalau nggak salah nambah laptop gitu lah. Ini kan agak makan waktu juga nih, Pak Jimmy. Iya. Ya itu kalau bisa ya udah fix semuanya gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan kalau yang pegang laptop itu siapa aja. Jadi kan kita bisa pesan sekian gitu. Ya itu mungkin perubahan yang dari hari pertama ke hari kedua ya Mas Andi. Karena kan pas hari pertama itu di meja 2 hanya perlu admin aja yang pegang laptop. Kemudian agar lebih cepat pelayanan di meja 2 itu kan akhirnya ada 2 dokter sehingga perlu 4 laptop lagi tambahan di meja 2. Mungkin itu aja tuh di hari pertama berbeda dengan. Berarti skemanya nggak berubah ya, Dokmed ya? Dari yang kemarin. Kita kemarin kan udah ada gambaran berarti kan? Ya, seperti yang terakhir, Mas Andi. Seperti yang terakhir ya? Ya. Berarti nanti saya kondisikan ya sesuai kondisi terakhir gitu. Iya. Sama ini Mas Andi. Ya. Mungkin kalau untuk konsumsi itu yang kalau dari surat tugas kan mungkin untuk orang-orang yang memang di tempat kita ya. Nah, untuk mungkin misalnya nakes yang tidak ada di surat tugas itu kayak nakes yang tim 3 dan 4 itu kan dari Bu Ani ininya. Nah itu jumlahnya sebenarnya juga sudah ada, sudah masuk. Nah yang terakhir itu yang mungkin sepertinya tambah itu kemarin kita belum masukkan yang dari mini ICU. Jadi dari mini ICU itu kan ada 2 orang perawat, kemudian dari ambulans itu kalau misalnya ada 1 driver sama 1 nakes juga pemesan. Jadi tambahan kemarin mungkin ya. Dari tim saya sih info udah endpoint dari Bu Ani Pak yang tadi dijelasin sama Dokmed. Oke, Pak nanti gini Mas Andi nanti dengan Mbak Ani ya, karena Mbak Ani saya nggak tahu apa masih di luar kota atau udah di Jakarta. Kalau ada tim Mbak Ani lebih cepat clear sebenarnya.
Yang pertama untuk konsumsi berarti kebutuhannya itu nanti kan sesuai dengan surat tugas ditambah dengan teman-teman yang di luar Kemdikbud ya, yang tadi Bu Menti sampaikan untuk yang konsumsi. Kalau saya catatannya lebih baik berlebih daripada kurang, karena pasti makan kalau makan itu. Yang kedua nanti untuk kebutuhan sarana prasarana, berarti nanti hari Jumat udah kita bahas nih Mas Andi. Kayak seperti tadi Dr. Medi sampaikan bahwa sebenarnya kita akan mengambil contoh yang di hari selepas hari kedua lah, itu kebutuhan sarana prasarana yang disediakan dengan berbagi ini ya, seperti dengan Mbak Ani ya, mana yang dikerjakan Mbak Ani, mana yang dikerjakan nanti teman-teman rumah tangga untuk yang jangan peralatannya. Bisa lebih maju nggak Pak? Jangan Jumat gitu maksud saya. Boleh. Hari apa? Besok dong. Oh jangan Jumat ya Kamis. Besok kali ya, mesen-mesennya hari Sabtu Minggu agak susah loh. Boleh. Ada teman-teman dari kepegawaian nggak yang mau kirim buat Mbak Ani atau siapa? Mas Lodi, Mbak Ani udah bisa hadir di sini nggak? Ada siapa yang dari kepegawaian? Mas, ini ada Mas Arul. Nggak ada yang dari kepegawaian ini. Nanti Mas Andi untuk besok mungkin kita ngobrol sama Mbak Ani ya. Nanti sama Bu Meti juga memastikan bahwa kebutuhan kita untuk yang tahap 2 itu dari sisi sarana prasarana dan sebagainya seperti apa. Biar nanti teman-teman udah mulai jalan di hari Kamis persiapan buat minggu depan ya. Berarti hari Kamis aja Pak dealnya ya? Katanya nggak boleh Jumat. Iya nggak apa-apa, mastiin aja. Terus ini juga kan kemarin ini ada ini juga nih miskom sih. Kita udah nyetak leaflet, nggak taunya dapet dari mana tuh? Kerjasama dari Mas Anto apa dari mana ya? Gitu. Jadi apa sudah bisa dipastikan untuk form vaksin, form kartu vaksin, form screening itu apa sudah sedia atau siapa yang menyediakan gitu Pak? Oke. Kalau kemarin sih saya minta tolong ke teman-teman Mas Anto, case-nya adalah untuk publikasi, bukan mencetak sesuatu ya, karena saya nggak pernah mendirect untuk mencetak sesuatu. Mungkin nanti sekalian di Kamis sih Mas Andi, di Kamis kita pastikan dengan teman-teman kerjasama juga ya. Nanti tugasnya kerjasama apa sih? Kemarin kan saya berharap sebenarnya ketika ada teman-teman kerjasama yang ikut dan itu bisa dipublish ya, pelaksanaan vaksin entah di IG-nya Dikdasmen atau dalam konteks ketika mau tahap 2 itu udah rilis nih videonya itu. Jadi orang akan melihat hasil pelaksanaan di tahap yang pertama dan nanti persiapan tahap kedua pun bukan cuma sehari doang mereka di sana. Sampai dengan hari kelima tuh dia harus mengambil membuat video pelaksanaan vaksinasi yang seperti apa. Jadi mungkin nanti hari Kamis kita buat meeting ulang nih sama teman-teman ini. Boleh. Untuk memastikan siapa melakukan apa ya dari sisi penyediaan infrastrukturnya. Siap. Oke Pak. Oke, makasih Mas Andi. Dari teman-teman admin ada masukan pelaksanaan kemarin? Apa ada yang kurang, yang perlu sama-sama siapkan? Monggo silakan teman-teman admin. Dari teman-teman admin ada yang mau sharing pelaksanaan kemarin? Siapa kemarin yang jadi admin? Mbak Jojo ada nggak? Ada. Mbak Jojo, silakan Mbak Jojo. Izin Pak menyampaikan, kalau yang dari pelaksanaan vaksin tahap 1 kemarin, itu udah, kemarin mungkin kita yang masih meraba-raba itu pada hari pertama ya Pak. Hari pertama itu ya kita masih melihat situasi dan kondisi ya Pak, karena kan baru hari pertama. Tapi untuk hari kedua sampai hari terakhir itu alhamdulillah udah lancar ya Pak. Palingan kalau di kendala di admin itu, masih agak bingung tuh kalau misalnya yang di sistemnya itu ada tuh kemarin tuh case-nya yang dia padahal ini yang waktu guru ya Pak, yang waktu ada hari Jumat. Hari Jumat. Ya, jadi tuh harusnya kan kalau mereka melakukan tahap vaksinasi tahap 2, berarti tahap 1 kan mereka udah terdaftar di sistem. Nah, kemarin itu ada yang terdaftar tuh di sistem Pak. Jadi kan ya
otomatis kan mereka daftar manual lagi gitu kan. Kemarin tuh sempat bingung sih kita di lapangannya tuh gimana gitu kan, karena kemarin itu apa tuh namanya, ya karena kan kita dadakan gitu kan Pak, nerima yang informasi kalau ada tambahan dari guru gitu kan. Ya itu sih Pak kemarin kendalanya di admin. Terkait juga yang ini Pak, yang data kan, kita kan nggak punya kertas kerja ya Pak. Jadi tuh apa tuh namanya tuh, kita juga bingung Pak, apakah nanti misalnya nih untuk yang di tahap 2 kan apa tuh namanya, kita tidak punya data yang saklek kalau misalnya Setdijen Poldasmonnya hari ini itu yang melakukan vaksin misalnya 400 orang atau 300 orang. Nah, itu tuh apakah memungkinkan Pak jika sebelum ke apa namanya, ke meja satu benar. Itu tuh di bawah kayak dari pesertanya itu kayak mengisi daftar hadir gitu Pak. Apa kayak nanti kita nge-share berupa link. Jadi nanti kita punya database sendiri yang hari itu yang datang itu misalnya 200 orang atau berapa orang. Jadi kita punya list misalnya yang nanti mereka dikasih link gitu loh Pak, kayak barcode atau link buat ngisi nama, NIK, sama asal satker gitu. Terus apakah nanti itu mereka vaksin tahap 1 atau tahap 2 gitu Pak. Kalau kayak gitu gimana Pak? Jadi nanti kita bisa narik dari itu Pak, dari apa namanya, dari link itu. Kayak absensi gitu loh Pak. Ya. Jadi kita tahu nih yang hari ini nanti tahap 1 ada berapa orang atau tahap 2 nanti ada berapa orang gitu kan. Karena kan kita masih ada yang belum vaksin tahap 1 gitu Pak. Ya. Soalnya kalau admin megang kertas kerja misalnya yang berupa checklist dari kita nih, kayak misalnya di GSID, kita checklist di meja 1, orang ini udah, nanti di meja 2 udah gitu. Tapi kalau kita melakukan itu Pak, itu tidak terpegang di lapangan karena kan kita langsung kerjanya kan langsung next gitu kan Pak. Jadi untuk kita punya kertas kerja di GSID itu susah di lapangannya gitu. Ya mungkin beberapa kali misalnya kalau lagi senggang misalnya nggak terlalu crowded, itu bisa kita lakukan Pak, kayak checklist ya Pak. Tapi kan ya takutnya nggak semuanya bisa kayak gitu kan Pak. Jadi ya lebih baik nanti misalnya waktu pesertanya ngambil nomor antrian, itu mereka bisa kayak apa, ngisi daftar hadir gitu berupa link atau gimana gitu Pak. Tapi mohon arahan aja sih Pak, gimana baiknya. Makasih Pak. Terima kasih Mbak Jojo. Jadi ini kan usulannya adalah nanti ada tim yang di pas pendataan awal ya. Yang kalau kemarin kan dikasih ID, nomor buat memastikan bahwa nama dia itu sudah ada di PIKR atau belum. Ada itu yang Mbak Jojo ya posisinya. Sasarannya Mbak Jojo. Oke, mungkin saya nanya dulu ke teman-teman yang kemarin bertugas di paling awal, yang di luar ya. Itu siapa kemarin ya? Siapa Mbak Gita? Mbak Nadia? Yang di bawah siapa? Yang tugas di bawah? Izin Pak, kalau untuk yang di tenda bawah itu hari pertama itu Sutarno Pak. Kemudian karena dikonsumsi agak ribet, jadi dia ditarik ke situ, kemudian diganti orang ke Pasurip. Pak Teguh. Oke, ini usul Mbak Jojo, bisa nggak nanti di depan itu? Saya sih cuma mikir bottleneck aja. Bottleneck itu ketika apa mungkin ketika orang akan menyerbu 2 orang ini sebenarnya di depan itu, yang hari satu hari bisa 400 orang ya, di jadwal 400 orang itu akan berhubungan semua dengan beliau yang di luar dibanding di atas. Di atas kan ada 4 meja kan, bahasa kasarnya, kan ada 4 orang. Yeah. Ada 4 orang yang memastikan bahwa datanya sudah masuk. Ini opsi aja. Okay, Pak. Mau kita simpan di bawah, apa mau kita simpan di atas, digabung dengan admin sekarang. Saran Mbak Nadia? Kalau menurut saya sih memang lebih mudah untuk di counter di tenda ya Pak ya, di yang paling bawah itu, karena kan mereka sebenarnya kita punya checklist juga, memang sama sih keluhannya kayak Mbak Jojo tadi, karena kita cuma punya data yang di surat itu Pak, jadi memang agak susah ngechecklistnya. Ide bagus juga sih kalau misalnya ada form link seperti itu, nanti paling kita tambah orang Pak di tenda itu Pak.
ya nanti orang yang di situ orang yang ngerti Iya. ini Bisa ya Mbak, mengoperasikan G-form. ya G-form, karena itu akan dibaca semua meja nanti ya. Ya teman-teman yang di meja yang di atas itu yang 1, 2, 3, 4 yang di admin akan melihat data yang dilempar dari bawah. Oke. Ya, Biar Pak. nanti posisi yang di teman-teman yang di admin atas memastikan bahwa ini data yang 1.300 nggak ada loh, ini baru, dan memastikan bahwa ini berdasarkan pengakuan bahwa ini tahap 1 ataupun tahap 2. Iya. Gitu ya. Karena kemarin Iya, saya kehilangan jejak juga tuh yang manual, saya pun kemarin ketika divaksin belum ada di picker nama saya pun dibuat manual ya Mbak Jijo. Iya Pak. Ya, nah ini kan ada 2 case, yang manual tuh emang sudah tercatat di 1.300 atau emang belum ada tercatat di 1.300, kan case-nya itu. Oke, berarti nanti yang di meja di tenda dia akan cross check hasil sekarang cleansing data dari Mbak Jojo sama Mbak Pilin nih untuk yang tahap 1 yang sudah divaksin mana sih. Nanti kan ada satu lagi file yang menyatakan bahwa ini benar-benar yang manual nih. Yang manual plus dia tahapannya tahap 1 atau tahap 2 yang manual. Karena tidak menutup kemungkinan yang manual pun ada yang tahap 1. Dan biasanya kalau sudah di lapangan, kita nggak mau repot, pasti dikasih aja. Apalagi misalnya yang manual tahap 1 tuh misalnya ada permintaan dari pimpinan. Itu pasti kita di lapangan tuh nggak mungkin berdebat, pasti dikasih vaksin ya. Nah itu data yang seperti itu mungkin ada nanti di pendaftaran. Yang harus dipastikan nanti teman-teman yang di tenda adalah sangat mungkin orang ini tidak melewati meja di tenda. Assalamualaikum. Oh iya. Kemarin kan Ini sebenarnya kan kita Bobo. sekali lagi ya, kita nggak mau ribet juga. Ada teman-teman yang melewati tahap yang di tenda, ada yang enggak sebenarnya posisinya. Langsung loncat ke atas kan. Di meeting apa? Langsung ke ruang sidang. Asal nanti diingatkan bahwa nanti akan masuk ke ruang sidang itu benar-benar dia sudah ngikutin alur yang di Ada bawah. Pak vaksin Supaya lagi, kita punya tugas data yang lagi lengkap. sekarang. Bukan apa-apa, kasihan nantinya. Kasihan nantinya kalau ternyata Senin besok. dia nggak tercatat, dan pasti saya yakin di Kemdikbud pasti Ya Allah, tanda ya. tanya kalau kita nggak punya sepadanan data yang NIK. Ini sebenarnya yang tahap 1 yang kemarin tuh ke yang mana gitu. Kan kita nggak tahu, mungkin Sekjen juga nanya, yang Sudah, kebudayaan juga Assalamualaikum. nanya, yang Balitbang juga nanya, misalnya namanya Jimmy. Sebenarnya saya ikut Kodas, dipikir kan nggak ada saya dari Kodas. Nggak ada catatannya saya pikir itu dari Kodas. Kalau saya udah tahap 1, teman-teman pasti menduga-duga ini dari mana ya salah satunya. Benar apa enggak ya yang dari Kodasma atau dari salah satu lainnya. Cuma nanti Mbak Nadia dibikin alurnya lagi yang kemarin udah bagus dibuat ya. Termasuk nanti mungkin ada penyediaan tambahan komputer. Nanti Mbak Nadia koordinasi sama Mas Ulum ya. Mas Ulum masih di jalan kayaknya. Ya. Nah, terkait untuk pendataan yang manual yang di G-Sheet-nya itu. Oh iya, siap. Nah, kemarin saya kenapa? Sebentar ya, saya ada tamu sebentar. Iya Pak. Mbak Nadia, Ya. mungkin Mbak nanti kalau misalnya di bawah itu crowded nih pakai G-Sheet, bisa disediain link aja Mbak. Jadi nanti pesertanya yang ngisi. Jadi kayak field-nya itu kayak udah ada kayak absensi biasa kita kalau misalnya rapat Zoom gitu Mbak, atau ya Google Form gitu loh. Nama, NIK, asal satker, terus vaksinasi tahap 1 atau tahap 2 gitu mungkin ya Mbak. Jadi kayak nanti kita nggak ngisi manual nih di G-Sheet-nya, kita nggak ngetik. Jadi kita bisa tarik by G-Form gitu. Gitu kali ya Mbak. Karena kan kalau kita harus ngetik manual atau nge-checklist kan mungkin butuh orang banyak ya di bawah. Ini kan kita meminimalisir orang yang di bawah itu, karena kan kalau kita makin banyak orang di bawah kan nanti antriannya juga agak susah ya Mbak. Sebenarnya kan kalau di bawah kan mereka cuma ngambil nomor antrian gitu kan. Nah, mungkin dari ketika ngambil nomor antrian itu bisa dikasih tahu nih, tolong diisi daftar hadirnya ini ya gitu. Nanti ada link yang bisa di-scan barcode, atau nanti dikasih linknya aja gitu. Nanti pesertanya jadi isi manual sendiri lewat di form gitu. Bayang nggak Mbak? Nanti kita siapin ya. Iya, gitu Mbak maksudnya, biar kita punya database aja. Jadi hari ini tuh kita kedatangan berapa orang. Nah, vaksinasi tahap 1 atau tahap 2 gitu. Karena kan nanti kita biar punya jejaknya gitu loh Mbak, datanya. Gitu. Makasih Mbak. Ya. Yuk.
sorry. Jadi nanti Mbak Nadia, Mbak Jojo, Polres sama Mas Ulum ya, memastikan bahwa yang kemarin jadi isu di kita itu coba disolusikan membuat Gigi Drive sederhana atau mau aplikasi sederhana dengan Mas Ulum juga silakan. Yang memastikan bahwa kita punya data, siapa yang manual, siapa yang enggak. Itu posisinya nanti mungkin dieksekusi di teman-teman yang di tenda ya. Nah, nanti impact-nya adalah ada penyediaan komputer yang bertambah, juga ada orang yang harus bertugas bertambah di situ. Iya, oke. Kalau boleh sih Mbak Nadia nanti, misalnya yang di bawah itu kan dari pagi dia di luar. Itu sih sistemnya shift-shiftan ya, yang dari pagi sampai siang ganti orang. Oke, Pak. Jangan dia selama 5 hari itu standby dari pagi sampai sore. Kalau yang di atas kan teman-teman yang AC, kalau yang di bawah kan enggak tuh posisinya dia. Iya. Dia hanya bertugas dari pagi sampai makan siang. Pak, saya dari antar aja, Pak, mau nganter paket buat gantiin. Pak Basuki. Astagfirullahaladzim. Salah nomor ini, Pak. Maaf. Kalau dari rumah tangga nggak ada, tarik yang Iya, orang-orang yang Pak. dari yang lain aja. Iya, Pak, itu juga Dibuat kendala sih, aja. Pak. Kemarin agak susah juga nyari teman-teman di rumah tangga, udah habis gitu sebenarnya. Tapi nanti coba dari Wisma deh, Pak. Kami coba Ya, kalau list lagi. jangan maksudnya gini, jangan memaksakan teman-teman dari rumah tangga jika emang kapasitasnya nggak ada. Sorry itu saya. Kalau Mbak Nadia kan tahu nih, nanti kerjaan teman-teman internet seperti apa. Jadi kalau nanti di rumah tangga ada, tariknya teman-teman dari yang lain. Mbak bilang sama saya, ini butuh orang, misalnya 2 orang yang untuk jadi admin di bawah. Nanti mungkin saya tarik dari bagian keuangan, dari HTK, atau dari kerjasama, atau yang dari PMP. Itu akan saya tarik ke sana, buat bantuin di bawah. Rasanya kalau rumah tangga habis semuanya orangnya juga, kan tetap ada tugas-tugas dikerjakan teman-teman rumah tangga juga ya. Ya. Baik Pak, nanti ini akan saya follow up ya Pak. Nanti saya laporkan. Oke. Itu sama ini lagi mungkin teman-teman nanti untuk yang tahap kedua itu Mas Jilan nanti sama teman-teman publikasi ke Mas Anto ya atau Pak Guritno itu kemarin kan sebenarnya sudah ada hasil foto, saya belum lihat hasil videonya seperti yang tahap 1. Saya sih berharap tadinya bagian dari campaign untuk tahap kedua itu ada di mana di saluran resminya Pak Dasman sih sebenarnya, entah itu video atau beberapa foto yang dari hasil Mas Jilan kemarin. Mas Jilan ngikutin nggak? Mas Jilan? Nggak ada suaranya, Mas. Yang tolong disampaikan juga Mas Jilan ya. Nanti teman-teman dari publikasi atau teman-teman dari kerjasama tolong mendampingi teman-teman di sini. Halo. Ya, Mas. Oke, Mas Jilan. Benar nggak suara saya, Mas Jilan? Mas Jilan. Oke, intinya Mas Jilan nanti standby teman-teman yang dari publikasi ya untuk yang tahap 2. Hasil tahap 1 mudah-mudahan sudah ada baik itu foto maupun video. Siapa? Nanti tahap 2 pelaksanaannya kapan ya Pak? Maaf saya tadi terlambat Pak. Rencana minggu depan, cuman harinya kepastiannya mungkin kalau nggak Senin Selasa ya Bu Meti ya. Dari Selasa Pak tanggal 23 mulainya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tetap 4 hari ya? 4 hari, karena kan yang waktu suntikan pertama itu kita hanya 4 hari. Jadi kalau kita ambil mulai dari Senin, itu di hari Kamis itu nanti ada jeda yang kosong. Kan yang waktu suntikan pertama hari Kamis kita libur Isra Miraj itu. Jadi ya untuk yang suntikan kedua disepakati kemarin di Senayan untuk memulainya dari tanggal 23 sampai dengan 26 tanpa jeda. Baik. Selasa sampai Jumat ya. Ini yang di chatroom ada teman-teman usulan untuk ini. Yang pertama tuh apa nih? Hadijan Kiki. Mungkin ke Bu Meti ya. Kalau saya nggak hafal, kalau dosis tahap kedua itu berapa banyak sih? Saya nggak ngerti itu. Sama aja Pak. Jadi suntikan kedua sama dengan yang pertama. Maaf Bu. Izin tanya Pak.
Halo, Mas Kiki ya? Mas Kiki yang nanya Iya, tadi Pak. ya? Ya, aku tanya ini, Pak, ke Bu Dokter ya, Bu Meti. Mau nanya itu, Pak, terkait jenis vaksin pertama dengan vaksin kedua itu apakah sama, Pak? Gitu aja sih, Pak. Terus kalau misalkan sama, nanti teman-teman yang seandainya tidak bisa di tahap kedua, terus dia vaksin di tempat lain, itu nanti kalau dengan jenis yang berbeda, apakah itu bisa? Itu aja sih, Pak. Kasih. Oh ya, kasih Mas Kiki. Aku nggak ngerti nih Bu, mungkin Ibu yang bisa jawab. Jadi yang untuk suntikan kedua itu akan sama. Jadi kalau kan sekarang kita pakainya yang Sinovac-nya CoronaVac itu, jadi suntikan yang kedua juga pakai itu juga. Nah, memang ada sekarang kan vaksin yang baru dari AstraZeneca itu ya, itu belum dipakai untuk vaksinasi kita sekarang. Jadi untuk vaksinasi kita sekarang semuanya sama, di mana aja akan pakai itu. Dan setahu saya untuk AstraZeneca juga masih ditunda itu ya. Dan apabila nanti sudah ada mungkin di bulan-bulan depan, apabila seseorang itu menggunakan vaksin misalnya lah pakai AstraZeneca, ya dia yang keduanya juga mesti pakai yang sama. Jadi nanti untuk kita sekarang kita pakai Sinovac itu ya, CoronaVac pasti akan yang suntikan keduanya hanya ada itu aja, belum ada yang lain, Pak. Oh gitu ya, Bu ya. Makasih, Bu. Saya takutnya tadi misalkan teman-teman yang tidak bisa tuh, Bu, kan tidak bisa, maksudnya tidak bisa hadir di tahap kedua. Ya. Terus kemudian dia ternyata di dekat rumahnya juga belum ada info untuk itu, untuk ada vaksin tersebut gitu. Mungkin menunggu waktu lama, ternyata lama sudah mulai dengan jenis merek yang berbeda gitu, Bu. Sebenarnya mesti dicek dulu mungkin ya Pak ya. Hanya sekarang kita informasinya memang belum sampai ke sana bagaimana cara mengeceknya. Yang saya tahu itu bisakah ada hotline untuk vaksin, itu kalau nggak salah teleponnya 119. Jadi kalau misalnya nanti setelahnya masih ingin menanyakan tentang vaksin, bisa ke hotline 119. Kemudian kalau untuk mengecek di web Peduli Lindungi juga mungkin bisa dicoba di situ. Ya. Oh ya, baik Bu, terima kasih Bu informasinya. Yes. Terima kasih Mas Kiki, Bu Meti. Jadi ini usulan nanti mungkin untuk Mas Andi sama Mbak Ani ya. Jadi usulannya bagus sih dari teman Pak ini, bahwa gimana caranya kita membantu teman-teman yang sudah paham memastikan bahwa imunnya terjaga. Salah satunya kan memberikan asupan gizi yang tinggi. Termasuk nanti mungkin ada bisa nggak disupport oleh vitamin Itu jaket udah nyampe. Nanti mungkin dibicarakan di hari Kamis itu Mas Andi dengan Mbak Dibuka nanti Ani aja kalau ayah pulang. Teman-teman terutama yang di meja itu yang bertugas. Oke, teman-teman yang dari Direktorat sama yang dari LPMP, nanti mohon bantuannya. Kemarin saya share list ke masing-masing kasih yang apa-apa berdasarkan data yang 13.000. Karena Hariwang, namanya juga nggak mau di SMS, nggak apa-apa. Mas Oki di SMA. Kemarin misalnya ada tambahan itu di SMS jawab dikit aja, ini mah nggak ada, plong aja. Dari Mas Oki, orang mah apa kira-kira yang belum jari ayah terek gitu. Iya, apa kek kan kirim balik ya hasil verbal yang dari Mas tinggal ditambah aja Mas Oki yang kemarin. Ditambah tambahannya siapa yang kemarin? Yang di kamar sama siapa saya? Sendiri. Oh. Oke, dan kayak gitu orang mah Hariwang untuk yang khawatir. Kalau nggak mau dikhawatirin nggak apa-apa sih, tenang aja udah juga. Tapi kan itu hanya by form yang ada di meja Pak. Jadi memang kemarin itu mungkin ada miss atau gimana. Jadi beberapa tuh ada yang dibawa oleh peserta. Ayah dijaga kesehatan, masalahnya ya kan besok vaksin. Yang tertinggal jaga kesehatan ya. Itu kemungkinan juga gabung dengan yang guru. Emang sana udah mulai lagi ya? Ada beberapa yang manual kemarin Pak. Tapi serasa berarti masih bisa apa? Itu ini kalau ya? By data itu ada sekitar nggak ada yang lain apa? Yang manual. Yang itunya? Yang ayah lagi tidak masuk ke dalam 1381 orang itu ada sekitar 39 orang yang status pemberian vaksinnya selesai. Ayah itu beli apaan? Datanya belum
belum saklek memang yang segini Pak, karena kan beberapa Udah form jas itu hujan terbawa tadi oleh nggak pasiennya gitu. didengar. Katanya jaket. Jaket Yang hujan. form yang Bapak kayak Bapak tanda Ya tangan udah gitu deh. loh Pak. Kemarin kan Ada Bapak bener-bener ada deh. daftar manual. Ya udah Kan deh. ada yang ditanda tanganin tuh Pak. Ya udah ya. Besok Ya, aja itunya ke itu hotel lain teman-teman yang di lagi. meja trial yang observasi udah lihat Iya, kan? Yang observasi kan dia pasti harusnya punya pulang sih rekod aneh. semua ya. Kalau yang observasi saya kurang tahu Pak. Ini kan yang manual kemarin tuh di meja 1B ya Pak. Jadi yang ketika Ya di udah print, tuh. nah ini tuh Emang ditanda tangan kan itu Pak. Nah jam berapa ininya beberapa tuh ada yang pembukaannya? kebawa sama pasiennya karena awalnya tuh tidak tahu apakah form ini ditinggal Oh atau dibawa oleh sore. pasien gitu Pak. Ya udah deh. Oke. Udah gitu Misalnya ini ya. teman-teman kita lihat ini kan kita coba Sama. berdasarkan data dari Pikir ya. Kemarin 1381, terakhir itu cuma 1100 saya dapatnya itu. Nggak tahu per hari ini berapa? Dadah katanya. Mbak Pilin, Mbak Juju. Ada Dadah, 1122 ini bahwa dia sudah diberikan vaksin ya. Udah selesai Pak. Harusnya sebenarnya di tagging yang kemarin sudah tidak lagi catatan registrasi sebenarnya. Ini kan masih ada field registrasi ya. Registrasi itu ini di sini, ini Mbak Jojo nih. Ini kan dapat diberikan vaksin registrasi, tidak diberikan vaksin tunda sama blank. Ketika nanti kita melihat data 1381 ini, harusnya yang registrasi sama yang dapat diberikan vaksin itu sudah ada statusnya nih, termasuk dari teman-teman direktorat. Coba bisa kita lihat. Kemarin dari beberapa data yang udah saya terima, itu kayak yang statusnya registrasi atau vaksin ditunda, itu memang udah ada keterangan nih Pak. Tapi ada beberapa juga yang belum ada keterangan, jadi kayak memang masih butuh konfirmasi dari direktoratnya lagi Pak. Kayak misalnya tuh registrasi, misal pasien masih proses vaksinasi, nah di belakangnya itu kosong, jadi kita tidak tahu apakah ini kemarin karena tensinya tinggi atau memang tidak bisa divaksin atau gimana gitu Pak. Jadi ini memang perlu make sure lagi ke direktoratnya. Teman-teman mohon bantuannya dari direktorat. Berarti kan nanti ada kolom baru nih Mbak Jojo, Mbak Pilin. Ketika yang data yang masih bolong di luar sudah diberikan vaksin, ini harus ada statusnya. Sebenarnya vaksinnya tunda atau tidak diberikan. Kan kesimpulannya itu. Kalau vaksin tunda, misalnya kemungkinan dia ada tensi tinggi. Harusnya ada vaksin tunda dan dia dapat jadwal yang tahap 1 untuk yang minggu depan. Iya, Pak. Ini yang tensi tinggi, gula darah tinggi, kan keterangannya pasti statusnya berubah jadi vaksinasi tunda ya. Nah, saya mohon konfirmasi kayak Pak Mul kan sebenarnya belum. Pak Mul itu belum diberikan vaksin, Pak Direktur itu, sehingga saya. Pak Direktur SMP itu baru akan diberikan vaksin tahap 1 itu di minggu depan. Nah, makanya muncul tagging di sini, mungkin artinya untuk yang teman-teman dari SMP, vaksin tahap 1 itu berarti baru akan direncanakan tahap 2-nya itu untuk yang tahap 1 kan? Nah iya Pak, jadi gini Pak, saya mohon arahan. Kan kemarin memang udah, kita kan nge-matching data dengan direktorat ya Pak. Kemarin itu muncul keterangan ini saya tambahkan, jadi kayak status yang selain vaksinasi selesai, itu kan masih perlu konfirmasi, beberapa sudah ada. Nah, tapi kan terlalu bervariasi ya Pak. Nah, jadi kita perlu kayak men-tagging itu buat menentukan di tahap kedua nanti. Nah, kayak misal saya baru bikin 3 tagging Pak, vaksin tahap 1, vaksin tahap 2 sama take off. Kalau vaksin tahap 2 itu berarti yang data 1.100-an orang tadi yang sudah selesai vaksin yang akan melakukan vaksinasi tahap 2. Kemudian untuk yang tagging vaksin tahap 1 itu yang kemungkinan kayak yang tensinya masih tinggi atau takut disuntik. Vaksin tunda lah ya. Apa Pak? Yang vaksin tunda kan harusnya dia. Statusnya itu bervariasi Pak. Bisa aja statusnya itu masih registrasi. Jadi saya kemarin belum mengubah yang di kolom status. Saya hanya menambah keterangan yang di kolom keterangan Pak. Jadi di tagging vaksin tahap 2 ini yang kayak tensi tinggi, terus apa tuh namanya, takut jarum suntik yang kayak gitu Pak. Jadi saya masukin ke klaster yang vaksin tahap 2. Tapi saya butuh arahan lagi Pak untuk apakah kayak tagging yang
kan taggingnya terlalu bervariasi ya Pak. Jadi saya mohon arahan untuk pengelompokannya Pak. Jadi kemarin masih bingung untuk yang bisa masuk ke vaksin tahap 2 itu, apakah kayak yang punya sakit kronis itu masih bisa masuk ke tahap 1 atau gimana gitu Pak. Terus kalau yang tagging tag off itu kayak yang sudah almarhum, terus yang hamil itu memang saya masukin ke tag off, berarti nanti itu tidak masuk ke jadwal kita kan, gitu Pak. Apakah perlu gimana Pak tambahan tagging atau gimana? Karena beberapa belum ada yang ke tagging karena masih bingung Pak. Oke, jadi kesimpulannya gini Mbak Jujo. Kalau di sini hasil verifikasi teman-teman kayak tadi misalnya siapa nih SD belum update status pulang, pemberian vaksin selesai, konfirmasi dari direktoratnya yang mana? Yang keterangan. Apa itu bahasanya? Mau konsultasi dulu dengan dokter maksudnya apa? Nah, ini ketika yang kolom J ini berarti menyatakan bahwa statusnya kan ada yang sudah divaksin, ada yang belum. Itu dulu nih. Yang statusnya yang di kolom H itu akan terkonfirmasi 2 berarti. Dia emang akan diberikan atau tidak akan diberikan. Ya, ini ada yang belajar ke Australia, ada yang hamil, melahirkan, sudah vaksin di luar. Itu otomatis akan keluar nantinya. Itu nggak akan diberikan di tahap 2 untuk tahap 1 nggak akan diberikan berarti. Makanya Mbak Jojo kasih data take off kan? Iya. Oke, itu udah benar. Yang kedua, sekarang yang penyintas kurang dari 3 bulan. Ini rancu nih, Ferry Norman. Ferry Norman itu berarti yang tahap pertama belum diberikan vaksin kan? Ya. Ini asumsi kita dia akan datang dan akan diberikan dan baru mau memberikan vaksin tahap pertamanya. Ya, jadi kayak misalnya saya mohon arahan juga ya Pak. Kemarin tuh nge-taggingnya kan berdasarkan asumsi saya. Sebenarnya masih bingung sih Pak. Yang penyintas kurang dari 3 bulan itu tuh apakah boleh nanti misalnya dia kayak screening ulang lagi nih Pak, konsultasi dengan dokter lagi, atau apakah yang penyintas kurang dari 3 bulan ini memang kita benar-benar tidak masukin yang dijadwal untuk minggu depan gitu atau gimana? Karena kan mereka bervariasi ya Pak tanggalnya. Kan kita kalau mau gimana ya Pak, mau itunya kan. Iya, ini kan sebenarnya kemarin kita kasih opsi ya Mbak Jojo, bahwa H-1 itu ada tes antibody. Tes antibody memastikan bahwa dia layak diberikan apa enggak posisinya. Itu dengan asumsi bahwa ada teman-teman yang sebenarnya penyintas tapi pengen divaksin. Ya. Kemarin dicoba bahwa dengan tes antibody boleh apa enggak. Kecuali emang dari awal dia nggak datang tes antibody. Kalau dari awal tes antibody-nya dia nggak datang, ya berarti emang dia tidak mau divaksin. Ini mungkin nanti dicek deh yang kayak Mas Ferry, Mas Agit sama Mas Oki misalnya dari yang dari Bagren ya. Kalau Mas Agit kan kemarin case-nya adalah nggak bisa dia diberikan vaksin. Yang kedua tuh Mas Oki, Mas Ferry aku nggak tahu nih. Kemarin datang nggak pas yang di antibody Mas Ferry ini. Bu Meti, kalau seperti ini misalnya ada teman-teman yang penyintas, dia belum divaksin tahap 1, ini kan case-nya udah kita beda hampir 2 minggu, seminggu lah ya. Dia itu kalau datang minta divaksin gimana? Sebenarnya kalau menurut surat edaran dari Kemenkes yang ada juga di lembaran screening ini, orang-orang yang memang belum 3 bulan dari COVID itu tidak diberikan, Pak. Hanya apabila kemarin misalnya ada yang mengikuti rapid antibody dan ternyata non reaktif, nah itu sebenarnya sih bisa diikut sertakan. Hanya masalahnya Pak kemarin itu kan kita disupervisi oleh dokter dari dinas kesehatan itu. Jadi apabila saya soalnya juga mengalami pas dokter dari dinkes itu ada di samping saya dan kebetulan pesertanya kurang dari 3 bulan, ya itu tidak bisa diberikan memang Pak. Nah hanya kalau saya sendiri secara pribadi saya lihat juga sih kalau memang pertama waktunya ya Pak, waktunya itu ada yang mungkin misalnya seminggu lagi dia bahkan 3 bulan.
Nah, itu kan waktunya sebenarnya sayang ya, dalam waktu seminggu, hanya beda 1 minggu, dia nggak bisa ikut. Nah, itu juga dilihat sih keadaannya. Kalau memang memungkinkan ya, kemarin sih saya loloskan yang seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya ini, untuk yang ini, kalau orangnya datang, mau kita kasih apa nggak, Bu? Kalau menurut saya sih, kalau di kita itu kan kalau nggak salah Januari ya, Pak. Januari, jadi kalau nanti itu kan udah akhir Maret. Jadi bisa jadi mungkin sekitar sudah menjelang dia 3 bulan sebenarnya itu nanti tanggal 23 sampai 26. Memang sih sebenarnya kalau memungkinkan dia punya rapid antibody test. Sehingga jadi pada saat dia datang dan kebetulan mungkin nanti ada dokter dari Dinkes, jadi ada suratnya bahwa dia memungkinkan untuk diberikan. Berarti kemungkinan misalnya Senin ada tes antibody dulu ya buat teman-teman yang tercatat nih sebagai penyintas. Boleh, Pak. Gitu ya? Iya, lebih baik mungkin itu. Ini nanti Mbak Jojo, berarti nanti yang penyintas itu solusinya dibuat yang tes antibody, hasilnya akan menentukan bisa apa enggak ya posisinya itu dia diberikan vaksin untuk yang tahap pertama. Nah, untuk yang kemarin yang di take off, nanti tolong dibuat rekapnya ya, ini take off itu siapa aja dan kenapa itu Mbak Jojo, biar kita tahu. Yang sekarang aja data sementara berapa Mbak pilih yang di take off ini? Belum. Yang di take off aja. Ada berapa juga? Berarti kan ada 31 orang ya yang sudah pasti dia tidak akan diberikan vaksin melalui Kemdikbud. Nah, ini kan udah pasti nggak mungkin ya Bu, udah ada yang meninggal, ini ada positif COVID juga nih, ada yang hamil, ada yang dikeluarkan dari ASN sedang program hamil, meninggal ya, ini berarti ini keluar nih dari 1381 31 orang ini. Ya posisinya nggak mungkin kita. Tapi masih menunggu data yang dari PMPK ya Pak? Karena kan PMPK ini tuh ngirim ke saya, tapi bentuknya PMPK. PDF, saya nggak bingung tuh. Saya udah minta Excelnya itu yang PMPK itu. Ada yang dari PMPK nggak? Soalnya ini status yang terakhir baru masuk yang sampai SMA Pak, yang PMPK belum. Ini tak ngirim yang untuk yang ini ya. Coba kamu lihat aja. Soalnya aku bingung kalau baca yang PDF kayak gini. Salam. Terima kasih Pak. Ini mungkin tadi disampaikan Bu Meti ya. Kalau diberikan vaksin pasti bisa. Cuman ketika nanti tahap 2-nya, kita belum tahu. Tahap 2-nya itu apakah di Kemdikbud lagi atau nanti melihat di Vaskes setempat nih Mas posisinya. Tapi kalau dari saya, menurut saya nanti mungkin Bu Meti koreksi ya. Seharusnya yang belum sempat karena ada tugas, tetap bisa diberikan vaksin tapi tahap pertama. Kayak tadi kan sama ya. Cuma nanti yang vaksin tahap keduanya, kita sama-sama tahu, belum tahu di mana nanti. Apa di Kemdikbud, apakah dia merujuk ke posisi vaskes yang setempat yang menyediakan vaksin. Mohon koreksi. Benar gitu nggak, Bu? Coba deh, Mbak pilih ini untuk yang keterangan, coba kita lihat yang masih dinas luar. Berapa banyak sih? Lagi pada jalan-jalan nih. Di macam-macam. Oh, di SD ada 10 orang ya? Ya, ya mungkin datang aja, cuma saya nggak tahu nanti tahap keduanya kapan dan bagaimana mekanismenya, kita belum dapat info juga nanti, Mas Irfan. Ya, oke.
Oke. Oke. Nanti mungkin Mbak Jojo, Mbak Dinda tolong dijadwal ulang ya untuk yang tanggal 23 sampai dengan hari Jumat itu. Kayak sementara mungkin sama dengan yang tahap 1, tahap yang hari pertama tuh antigen, terus hari berikutnya seperti apa, nanti dibuatkan surat dulu siapa yang buat, Mas Budi atau siapa, mana dia ya. Surat yang sama untuk informasi untuk yang tahap 2 ke semua direktur sama kepala LPMP. Biar teman-teman pegang jadwalnya. Dan hasil jadwalnya nanti sudah dikeluarkan posisi yang take off. Itu udah keluar tuh orang-orang, nama-nama orangnya. Nggak muncul lagi di suratnya itu nanti. Baik Pak, izin Pak, berarti yang take off kan itu nanti dikeluarin ya Pak. Tapi kayak yang keterangannya yang penyintas, terus yang punya penyakit berat. Nah, saya mohon arahan Pak yang untuk penyakit berat kayak kanker, cuci darah, itu apakah akan kita take off atau nanti menunggu surat dari dokter mereka Pak untuk mereka datang lagi atau gimana Pak? Ya. Apakah masih kita masukin ke dalam jadwal atau gimana gitu? Karena kan kalau kita bikin jadwal itu kan kita kan tadi kata dokter Meti kan 14 hari ya Pak. Berarti yang ketika seseorang itu divaksinasi yang kemarin di hari Senin, misalnya contohnya Mbak Pilin nih, Mbak Pilin kan divaksinasi di hari Senin. Ya. Berarti kan dia datangnya di hari Senin kan Pak, atau mungkin kalau memang berhalangan Mbak Pilin bisa hadir di hari lain. Tapi beda case-nya ketika Mbak Pilin divaksin hari Jumat, dia tidak bisa datang di hari Senin kan Pak, karena kan itu kurang dari 14 hari gitu Pak. Jadi kita perlu menyesuaikan dari tanggal beliau hadir itu kan Pak. Iya. Betul. Betul, nanti untuk yang kalau saya sih nanti dokter Meti mungkin yang lebih profesional. Kalau yang sakit kanker, cuci darah, riwayat jantung, saya sih berpendapatnya dia tidak akan divaksin lagi di sini. Karena ketika saya pun kemarin agak lama tuh di meja Mbak Jojo ya, sampai setengah jam tuh hanya konfirmasi. Misalnya saya sakit A, saya minum obat rutin, dia berkoordinasi pun 30 menit. Dan menurut saya yang saya alami itu jauh lebih ringan dengan apa yang dilayani sakit kanker cuci darah. Kecuali ya, saya nggak tahu dokter Meti, bahwa yang sekarang tuh sekarang itu sudah tidak ada lagi halangan untuk orang yang punya riwayat kesehatan tertentu misalnya. Semua boleh divaksin, itu kan berbeda ya. Itu gimana Bu Meti? Iya, jadi begini Pak, untuk orang-orang dengan penyakit kronis termasuk tadi yang kanker seperti itu, mereka kalau ingin ikuti vaksin itu harus membawa surat keterangan dari dokter spesialis yang merawat mereka. Nah, apabila memang di situ di surat tersebut direkomendasikan untuk bisa mendapat vaksin, nah itu bisa kita layani. Karena kan itu ada misalnya penyakit jantung gitu ya Pak. Penyakit jantung itu kan banyak gitu, dan banyak macamnya penyakit jantung. Dan bukan setiap orang atas rekomendasi dokter yang merawatnya lah kita baru bisa memvaksinnya. Jadi kalau keadaan orang seperti itu, memang pada saat dia datang itu sebaiknya sudah membawa surat rekomendasi dari dokter yang merawat. Seperti itu Pak. Jadi tetap dia bisa hadir tapi membawa rekomendasi dari dokter ya? Ya betul, kalau memang dari dokternya oke untuk bisa divaksin, kemarin ada yang beberapa seperti itu. Oke. Berarti posisinya masih kita open nanti di surat informasi itu dia datang ya Bu? Iya, bisa datang kalau mereka punya surat rekomendasi dari dokternya. Yang kayak sakit kanker, terus cuci darah, riwayat jantung, masih mungkin dia bisa kita vaksin ya? Iya, jadi lebih baik sih kalau bisa diinformasikan ke peserta dengan penyakit-penyakit tersebut untuk mendapat rekomendasi aja dari dokter yang merawat. Oke. Makasih Bu. Untuk yang pertanyaan Mas Oki, kapan untuk yang antibody, saya koreksi sama Mbak Ani dulu ya. Kalau saya sih berharap paling lambat itu Senin atau mungkin kalau misalnya Jumat ternyata Mbak Ani ready ya Jumatnya teman-teman yang kira-kira penyintas itu di antibody dulu buat persiapan untuk yang hari Selasanya. Maaf, baru join Pak Jimmy, ketiduran, baru tiba dari Makassar. Mbak Ani, ini ada beberapa
nanti mungkin dari pertama adalah pembagian tugas ya untuk penyediaan sarana prasarana dengan siapa? Mas Andi, termasuk nanti Mas Anto. Mas Anto pembagian tugas dengan Mas Andi seperti apa. Yang kedua ini kan teman-teman bisa sebelum divaksin ada tes antibodi lagi Mbak Ani. Rencana vaksin kan Selasa, ya paling lambat itu Senin. Kalau lebih bagus sih Jumat sebenarnya. Jumat itu kalau boleh nanti ada tes antibodi buat teman-teman yang penyintas di sini, memastikan saja bahwa nanti Selasa itu dia bisa divaksin apa enggak. Buat peserta? Iya. Coba Mbak pilih di sini. 2 hari aja ya Pak Jimmy, Jumat sama Senin ya. Senin buat Jumat aja, nanti Senin buat yang nggak bisa Jumat itu ya. Boleh, ini ada berapa orang sih? Ada 65 nih Mbak. Oh sedikit, sehari itu. Sehari aja kali ya, hari Jumat. Hari Jumat tuh 65 orang ini mungkin kita informasikan untuk datang ke kantor untuk posisinya di cek antibodinya teman-teman yang di sini. Sama ini Mbak Ani, aku kemarin nggak tahu ya pembagian kerjaannya antara Mbak Ani sama Mas Andi. Kalau nanti teman-teman yang bertugas dikasih vitamin itu dari Mbak Ani atau dari Mas Andi? Kemarin Mas Arul ya Mas Ludi ya? Mau nggak aja sih Pak. Kemarin dari saya nggak ada, saya konsumsi aja. Ya udah, kalau nggak gini Mbak Ani, Mas Andi, Mas Anto sama Dr. Mary sama Bu Nenda, besok kita rapat terpisah ya. Untuk memastikan kebutuhan kita apa sih sebenarnya untuk yang tahap 2 itu. Itu dulu. Baru kita lihat nanti Mas Anto ya, kebutuhannya apa saja nanti untuk yang kita selesai itu setelah forum ini ya. Baik Mas. Ya. Pak Jimmy, maaf. Iya. Untuk tes antibodinya itu kalau bisa jangan yang rapid, bisa nggak ya Pak? Soalnya mungkin akan lebih baik pakai yang serologi. Oh, itu apa sih Bu? Aku nggak ngerti. Jadi tes untuk antibodi itu sebenarnya ada 2 macam. Ada yang rapid tes antibodi, ada yang tes antibodi kualitatif serologi atau immunoassay. Nah, itu hasilnya akan lebih tepat pakai yang antibodi serologi daripada yang rapid. Karena yang rapid itu ada kemungkinan dia false positif. Jadi sebenarnya negatif, keluarnya positif atau sebaliknya seperti itu. Jadi akan lebih tepat sebenarnya pakai tes antibodi serologi. Bedanya kalau rapid itu langsung keluar hasilnya. Kalau yang tadi kedua itu berapa lama? Kalau itu sekitar 2 jam. Tapi Dok, Mas Jimmy, walaupun sebenarnya punya antibodi pun sebenarnya kena vaksin juga tidak apa-apa, tambah bagus kan? Ya sebenarnya. Sebenarnya kan ini sebenarnya kan pembatasan ini hanya untuk mengurangi kuota aja sebenarnya dari Kemenkes itu. Ya, betul. Tapi kadang-kadang teman-teman tuh ada punya pemahaman bahwa saya kan kena COVID, saya nggak mau. Kita justru mendorong mereka bahwa sebenarnya kalian divaksin nggak apa-apa kan. Memastikan bahwa ketika divaksin itu kita jangan sampai disalahin dulu Mbak. Yang penyintas ini ketika akan divaksin berdasarkan ada dukungan data bahwa dia emang layak divaksin. Itu aja, jangan sampai nanti salah kita. Mbak Ani ya, nanti Mbak Ani kalau bisa Jumat, nanti bikin undangan terpisah ke masing-masing ini mungkin Mbak Ani, masing-masing direktur sama kalau ada dari teman-teman yang PMK ini langsung muncul namanya aja diundang langsung orang-orang ini. Oke. Nanti minta filenya aja. Siap. Sama nanti mungkin rapat terpisah besok kita lihat jadwal jam berapa deh buat memastikan nanti rencana pelaksanaan yang tahap 2 itu pembagian pekerjaan ya antara Mbak Ani, Mas Anto sama Mas Andin. Yap, Pak. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman yang disampaikan? Assalamualaikum, mohon izin. Silakan Mas Satrio. Iya. Ya, Pak, mohon izin menyampaikan, mohon maaf tadi sedikit telat untuk bergabung. Saya menyampaikan evaluasi untuk yang kemarin ya. Saya di hari kedua sampai hari Jumat saya di meja 4. Di situ ada sempat ada kendala ya Pak. Jadi ada
ada hari terakhir kalau nggak salah itu tinta printernya kebetulan habis dan ternyata belum standby tintanya. Oh, tinta. Okay. Dan akhirnya cari printer lain dan ternyata kan di laptop tersebut belum terinstall driver, jadi kertas kecilnya terus datang, peserta tetap terus datang tapi sempat tersendat gitu, jadi agak nunggu dulu. Nah itu terus apalagi ya, oh ya request juga kalau bisa di meja 4 apa namanya kan ada yang untuk kalau bisa ada yang manggilin peserta yang sudah 30 menit juga ya. Kalau kemarin tuh saya yang sama sebelah saya Mas Ridwan tuh kita sama-sama input atau saya yang manual, tapi kadang-kadang sampai lupa, oh iya peserta ini kayak udah ada yang 30 menit deh atau belum gitu. Kadang-kadang terlewat sampai lewat 40 menit mungkin gitu kan, sampai ada yang datang ke meja kita gitu. Kalau itu yang evaluasi yang dari saya. Terus juga ada pertanyaan terkait vaksinasinya. Untuk mungkin untuk yang kedua itu ada ini nggak ya, misalnya saya misalnya hari Rabu tanggal 10, yang kedua tanggal 24. Itu bisa ini nggak apa namanya, atau batas maksimal vaksin kedua tuh berapa lama ya? Mungkin Dokter Meti atau siapa? Soalnya beberapa juga banyak yang nanya, jadi kalau takutnya hari H saat dijadwalkan kebetulan tidak bisa hadir atau berhalangan atau lain sebagainya, jadi kan mungkin bisa kami juga bisa menjawab untuk hal tersebut. Ya kurang lebih itu dulu Pak Jimmy, terima kasih. Terima kasih Mas Iya Satrio. Pak. Saya jawab yang printer dulu ya. Siapa? Kemarin saya minta tolong tuh yang pertama untuk di bagian IT itu Mas Ramel. Yang pertama. Nanti mungkin saya ingat Mas Ramel tugasnya memastikan koreksi dan juga memastikan bahwa ketersediaan nanti koordinasi dengan teman-teman rumah tangga dari terkait masalah kebutuhan printer ataupun kertas lah ya, itu yang pertama. Yang kedua untuk masalah time frame, mungkin Bu Meti ya yang bisa menjelaskan baik seperti apa. Silakan. Ya. Untuk waktu memanggil peserta untuk selesai observasi, sebenarnya mereka kan ada stiker yang ditempelkan di baju mereka. Nah, itu sebenarnya ke pasiennya, ke pesertanya juga sudah dikasih tahu bahwa mereka disuntik jam sekian, nanti 30 menit lagi mereka sebenarnya yang juga harus aktif untuk menanyakan, sudah 30 menit nih saya, seperti itu. Sebenarnya bisa diinformasikan seperti itu kalau memang tidak ada orang yang bisa ditambahkan untuk memanggil mereka. Oh iya dok. Ya. Boleh komen dokter? Ya. Iya. Soalnya kebetulan ini dok apa namanya bahkan peserta tuh banyak yang tidak tahu kalau di stiker itu apa sih stiker itu, ternyata walaupun sudah diinformasikan ya. Dan kami pun akan di meja 4 pun menginformasikan kembali kalau itu tuh ya jam dan waktunya. Iya betul. Iya betul. Soalnya banyak yang nggak tahu. Oh di situ ada jam, pada nggak tahu gitu dok. Oh iya. Nggak Dok nyampe Betty, informasinya. Iya Bu Ani. Kalau saya rasa yang meja untuk mengambil kertas yang hasil di meja observasi 4 ya, Bu? itu menurut saya petugasnya sudah cukup. Mungkin ditambahkan mikrofon aja biar pada dengar. Saya rasa kalau ditambahin lagi nanti kebanyakan itu udah banyak kayak gitu. Dan mostly peserta yang vaksin tahu kok 30 menit itu, mungkin kalau ada yang nggak tahu mungkin lebih diedukasi lagi, diumumkan lagi aja. Kalau menambah orang saya rasa nanti terlalu banyak karena itu sudah banyak itu yang di meja untuk hasil lembar 30 menit itu. Ini aja sih Mbak Ani, Bu Meti, bagan alur ya. Bagan alur itu kan informasi kita ke peserta itu kan sebenarnya ada di surat juga. Tapi surat itu kan nggak semua peserta terima ya. Nanti mungkin dari bagian alur itu teman-teman rumah tangga saja dibuat banner aja Mas di bawah. Alur yang pertama itu ke bagian mana itu, jadi dipastikan mereka paham. Nah, seharusnya itu bagian dari informasi yang ketika teman-teman akan melakukan vaksin ya. Yang pertama masuk yang tenda untuk yang informasi, yang kedua itu masuk ke yang meja 1 untuk yang tidak manual, 1B untuk yang manual, yang kedua itu screening, yang terakhir kan nanti masuk ke pemberian suntikan dan terakhir yang observasi. Kalau saya sih merasa kalau di halo-halo itu agak crowded ya, akan muncul suara-suara yang di satu ruangan tuh dengar dan saya nggak perlu sih sebenarnya.
cukup di depan aja dikasih bagian alur aja. Teman-teman dipastikan untuk membaca. Kalau perlu, kalau dianggap bahwa flyer satu itu nggak cukup, nanti Mas Andi cetak aja. Setiap orang yang daftar itu dikasih snack dan dikasih bagian alurnya. Ini alurnya kalian ke sini loh. Tahap 1 untuk apa, tahap 2 untuk apa, 3 untuk apa, 4 untuk apa. Auto-nya muncul di situ aja. Semua orang pegang jadinya. Itu menurut aku lebih ini sih, lebih bisa nyampe informasi nanti Mas Andi. Iya Pak, dan juga sebenarnya di setiap meja itu, misalnya dari meja 2, kita selalu informasikan, ini dari sini ke meja 3. Demikian juga dari 3 kita informasikan ke meja 4. Nah mungkin kan penempelan stiker waktu itu kan adanya di meja 3. Mungkin nanti di situ akan lebih diterangkan lagi bahwa ini maksudnya adalah waktu yang bisa dilihat setelah 30 menit dari waktu ini, agar dia konfirmasi lagi di meja 4-nya. Mungkin bisa seperti itu Pak. Boleh nanti di meja 3 mungkin diinformasikan ulang, tapi tetap nanti Mas Andi tolong dibuat ya, dikasih snack, dikasih juga nanti alurnya. Alur satu kemana, kedua kemana, teman-teman pegang yang akan divaksin itu, biar nggak nanya juga. Kalau yang kemarin Mas Jimmy, kalau yang saya lihat orang ngambil snacknya tuh setelah vaksin, bukan sebelum vaksin. Seharusnya gitu? sebelum ya, siapa tuh ada yang belum makan gitu, iya. Kalau saya sih mendingan sebelum dikasih snack itu, Iya. sambil tunggu sambil makan kue di bawah, tapi nggak boleh mau ke atas. Atas tuh nggak ada cerita makan snack di atas, di bawah silakan sambil nunggu antrian ke atas, dimakan snacknya. Jangan sampai berantakan di lantai atas, lantai 3 nanti malah berantakan untuk yang snack itu posisinya. Gimana Mas Andi? Ya boleh Pak. Itu memang kemarin itu kan mungkin himbauan, saya nggak tahu himbauan dari mana itu kan jadinya selesai vaksin baru ambil snack. Tapi bagus juga sih tadi usulnya, jadi sebelum vaksin peserta nunggu di tenda itu sekalian ngambil snack sih oke juga sih. Bisa di situ. Nanti di daerah situ sudah tempat sampah ya Mas? Tempat sampah buat orang buang sampah. Ya nanti kita siapkan Pak. Oke, kita kondisikan. Oke, nanti ada pembagian snack itu ketika di tenda, teman-teman sudah dikasih snack, silakan dihabiskan sebelum naik karena anjurannya kan kita sebelum vaksin dan sarapan dulu ya. Kemarin case-nya ada yang belum sarapan diminta turun balik suruh sarapan dulu. Setelah sarapan sejam kemudian baru naik lagi ke atas, baru diberikan vaksin. Case teman kita pun kemarin ketika dia ada yang berbohong juga udah sarapan sudah padahal belum. Itu kan sebenarnya yang kita khawatirkan meningkatkan risiko ketika ada misalnya efek dari vaksinnya itu. Nanti di bawah saja dikasih snacknya sama player selembar aja, mereka harus tahapannya seperti apa untuk divaksin di atas supaya kita nggak capek jelasinnya juga. Tinggal di reminder jelas di yang meja 3 untuk yang pas di screening ya, pas deket yang screening, sebelum yang screening itu. Yuk, ada lagi teman-teman masukannya? Pak Jimmy ngejawab yang tadi pertanyaan terakhir Mas Sastrio tentang apabila tidak bisa kembali tepat pada waktunya ya. Silakan. Ya, jadi apabila nggak bisa pas 14 hari itu tidak apa-apa. Jadi kalau kurang dari 14 hari sebaiknya tidak. Jadi paling cepat itu memang 14 hari. Tapi apabila mundur dari 14 hari sampai ke 28 hari itu masih boleh. Jadi batasnya 28 hari ya? Iya betul Pak. Jadi ketika teman-teman jadwalnya Selasa, datang hari Jumat masih oke ya? Tapi ketika jadwalnya sampai dengan Jumat nggak datang, ya itu kita belum dapat informasi kan, dia akan divaksin tahap 2 tuh di mana nantinya sampai sekarang gitu ya Bu? Iya, betul Pak. Ya diusahakan nanti teman-teman kalau misalnya, saya sih nggak berharap banyak bergeser jadwal ya, apalagi sampai nunggu di hari terakhir itu. Kalau sampai memang betul-betul tidak bisa di hari yang sudah dijadwalkan ya sampai dengan Jumat ya mohon datang saja karena khawatir bahwa nanti selepas ini kita belum tahu informasinya akan divaksin yang belum itu divaksin di mana nanti. Oke, Bu Meti, Mbak Ani, Mas Andi, Mas Anto, teman-teman semuanya cukup ya saya pikir ya. Nanti besok tolong Mas Rudi nanti kita set meeting aja, kecil aja buat memastikan nanti pembagian peranan atau pembagian tugas untuk yang di hari H sama memfinalkan untuk yang surat tugasnya Mbak Ani terutama. Biar nanti kalau boleh hari Jumat, karena Mas Andi kan akan pesan beberapa item, Mbak Ani juga akan pesan beberapa item, sudah fix di hari Jumat, kalau pelaksanaan Selasa. Udah bisa bergerak untuk Jumat sampai dengan hari Seninnya itu.
Saya pikir cukup. Jika nanti akan ada yang dibahas, silakan kita bahas di grup aja. Jika ada yang belum sampaikan, nanti kita coba sama-sama jawab yang di grup ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak Jimmy, Bu Ani, semuanya. Iya, Dok. Sehat-sehat ya, Dok. Ya, amin, amin. Pak Ibu semua. Ya, amin. Saya masih mau ke Surabaya sore ini. Saya lupa nih, Mas Bu Jimmy. Meti sama Mbak Ani. Oh, Mbak Ani ya, sama Bu apa Meti nanti setelah tahap 2 pelaksanaan vaksin, ini teman-teman yang admin sama teman-teman nakes tetap di PCR ya, Mbak. Kita lihat time frame yang waktu yang pasti kapan nih. Iya, iya. Bisa Selasa Jumat, apa Selasanya, apa Rabunya, semua teman-teman Paling di PCR. enggak kan 3 hari setelah itu kan? 3 hari Setelah setelah hari terakhir. Terakhir, iya betul, Bu. Ya, Paling berarti cepat. kalau nggak Senin lah ya, Senin minggu Iya. depannya terjadwalkan untuk PCR ulang sama teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, makasih semuanya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Jin Lev.